Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali bersama saya Yani Suryani dalam kegiatan bimbingan teknis belajar di rumah. Baik teman-teman, semuanya apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik teman-teman, materi kita pada kesempatan ini adalah mengenai dukungan psikologis anak atau disingkat dengan DPA pada anak usia dini. Apa itu dukungan psikologis anak atau DPA? Ya, DPA adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Jadi bermanfaat, DPA ini dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. Kemudian DPA juga dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami anak serta menunjang proses pemulihan psikologis. Perlu teman-teman ketahui ya, bagaimana memahami DPA pada anak usia dini. Jadi, pada materi ini yang perlu teman-teman pahami adalah yang pertama, bagaimana teman-teman mengenal situasi sulit. Kemudian, apa yang terjadi pada orang tua. Ya, terus bagaimana memahami karakteristik anak usia dini. Terus bagaimana pendampingan anak usia dini di masa sulit. Yang pertama kita mengenali apa itu situasi sulit. Ya teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar ya situasi sulit. Mungkin kita semua pernah mengalaminya, masa-masa sulit maupun kemarin atau sekarang atau mungkin bahkan suatu saat nanti, tapi mudah-mudahan tidak ya. Baik, apa itu situasi sulit? Ya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan berbagai situasi sulit, ya. Kemudian pernah mengalami juga situasi sulit ini dalam konteks bencana alam, kemudian bencana non-alam, konflik sosial, dan kegagalan teknologi manusia. Contohnya, kesulitan ketika menjalankan peran sebagai orang tua, tidak memiliki kemampuan mendampingi anak, dan lain sebagainya. Itu contoh kesulitan di rumah. Terus contoh kesulitan di tempat kerja, ya kesibukan dengan pekerjaan, ya pekerjaan yang menumpuk-numpuk gitu, konflik dengan rekan kerja, misalnya pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, atau ada intrik-intrik di dalam tempat bekerja, ya ada yang saling menjatuhkan dan sebagainya. Nah itu adalah contoh-contoh situasi sulit di tempat bekerja. Kemudian kalau kesulitan di masa sekarang ini, ya di masa pandemi, banyak juga dampak-dampaknya yang dialami. Di antaranya misalnya ada yang kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, terus harus mendampingi anak belajar di rumah,
kesulitan menyesuaikan situasi pandemi. Kemudian kesulitan dalam pembagian waktu dan lain sebagainya. Jadi kesulitan di masa pandemi ini mungkin kita juga pada saat ini sedang merasakan ya, seperti kita guru-guru atau pendidik PAUD menjadi harus siap bagaimana membuat perencanaan tentang pembelajaran di rumah. Tentu hal ini pada awalnya mungkin akan terasa sulit, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan terbiasa ya setelah menemukan solusi-solusi bagaimana menghadapi masa-masa sulit ini. Kemudian reaksi yang muncul pada situasi sulit. Nah, biasanya dalam situasi sulit ini ya ada rasa tidak nyaman tanpa disadari itu akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, khawatir, ada ketakutan. Nah, itu reaksi yang ditimbulkan dari masa sulit ini. Terus mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab itu. Karena pada masa-masa sulit ini hati kita sedang tertekan. Jadi sensitivitasnya itu tuh jadi semakin tinggi. Kemudian kelelahan fisik. Nah, yang pada hari ini ya mau tidak mau selama 6 hari kita belajar memahami materi mengenai bagaimana mempersiapkan untuk belajar di rumah ya teman-teman rasakan mungkin pada kesempatan ini ya kelelahan fisik, terus ada istilah jari yang keriting, mata yang menyipit, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kelelahan fisik ya. Kemudian juga ada rasa bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi pada saat ini. Jadi pemerintah menganjurkan kita untuk diam di rumah. Nah, sementara kita masih banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ikuti. Harus pergi ke sekolah, ada urusan dinas, dan hal sebagainya. Harus tentunya misalnya pergi ke pasar, mengunjungi keluarga yang sakit, gitu. Tetapi di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Nah, ini adalah masa-masa yang sulit, yang membingungkan bagi kita untuk menghadapi bagaimana kondisi. Nah, jadi reaksi-reaksi tersebut adalah wajar, ya wajar ketika kita dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit ini. Kemudian setiap orang tua juga dapat mengalami reaksi yang berbeda, walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama, ya karena kapasitas bawaan yang dimiliki juga berbeda-beda. Jadi mungkin di sini dari tingkat kesabarannya, wawasannya. Nah, itu bagaimana cara menanggapi situasi-situasi sulit yang dihadapi itu maka akan berbeda-beda. Dampak yang berkelanjutan. Nah, misalnya ketika kita mengalami situasi sulit, kemudian kita tidak dapat untuk menemukan solusi, nah maka akan terjadi reaksi yang berkelanjutan, ya. Misalnya rasa tidak nyaman, tersulut emosi. Dari rasa tidak nyaman akan berterus ke ketegangan atau stres atau depresi. Nah, terus misalnya dari tersulut emosi marah, nah itu bisa berdampak kepada fungsi tubuh yang semakin menurun. Jadi dari rasa amarah, dari emosi itu berdampak kepada kondisi tubuh kita. Ya.
Kemudian dari kelelahan fisik juga dampaknya kepada daya tahan tubuh kita. Jadi pada masa pandemi ini seyogianya kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, menjaga kesehatan kita sendiri, jangan sampai lelah, jangan sampai drop ya. Karena virus yang sedang menyebar ini adalah virus yang sangat mudah memaparkan ke kita. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita tidak kuat, bisa saja itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dari rasa kebingungan tadi bisa berdampak kepada kita sulit untuk berpikir jernih. Ya, karena jadi kita jadi merasa blank gitu kalau sudah bingung. Terlalu banyak yang harus dipikirkan. Nah, itu dampaknya kita akan menjadi tidak bisa atau sulit untuk berpikir jernih. Atau jadi istilahnya jadi blank gitu, seperti itu. Kemudian siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit ini? Dampak terbesar dialami biasanya justru terjadi dalam keluarga inti, ya, seperti perubahan berbagai situasi orang tua, berdampak pada reaksi saat berhubungan dengan anak, kemudian berdampak saat berhubungan dengan keluarga inti lainnya. Jadi terkadang kepala keluarga atau ibu yang sebagai terdampak terbesar yang mengalami situasi sulit ini adalah keluarga inti gitu. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya bila kita menghadapi situasi sulit, maka seluruh keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, teman-teman, jadi di sini kita harus lebih erat menjaga silaturahim, menjaga kedekatan dengan keluarga justru harus semakin ditingkatkan. Kemudian kita dan yang lainnya harus saling mendukung ya antara anggota keluarga dengan teman, sahabat atau tetangga. Nah, terlebih di dalam keluarga kita memerlukan situasi yang saling mendukung untuk memberi perhatian dan tentunya saling melindungi. Menghadapi situasi sulit. Nah, ayah, bunda, agar dapat menghadapi masalah atau situasi sulit, kita perlu memiliki keterampilan dukungan psikologis awal. Nah, apa itu DPA? Dukungan psikologis anak awal. Ya, kalau berbicara tentang dukungan, nah ini kata dasar atau kata intinya adalah dukungan. Jadi kita bagaimanapun situasinya, jika saling menguatkan, saling menyemangati, ya, saling mengakui, mendukung. Nah, ini adalah bagian daripada program dukungan psikologis awal. Apa manfaat dari dukungan psikologis awal bagi orang tua? Ya, manfaatnya diantaranya adalah memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit yang dialami. Kemudian membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan maupun tidak. Terus menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Selanjutnya, DPA juga dukungan psikologis awal ini ya
merupakan keterampilan sederhana untuk mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk. Kemudian dapat mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Kemudian DPA juga memberikan kesempatan pada orang tua dan anak untuk mengekspresikan masalah kepribadian yang dihadapi. Kemudian langkah-langkah DPA bagi orang tua yang bisa dilakukan itu apa saja? Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan ini yang pertama, memberikan perhatian, berpikir positif, menenangkan diri, sadar akan situasi sulit yang terjadi, memberi perhatian terhadap kebutuhan diri, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar mendengarkan, mencari informasi yang tepat, ya, jangan langsung serta-merta menerima informasi-informasi yang belum tentu betul kebenarannya. Jadi kita harus pandai-pandai menggali atau mencari informasi, jangan sampai terbawa kepada berita-berita hoax. Kemudian menghubungkan, mengetahui siapa yang dihubungi ketika situasi sulit, atau kita istilahnya mencari teman, mencari dukungan, atau mencari pihak yang dapat kita hubungi, kita mintai pertolongan atau bantuannya. Nah, itu juga harus kita perhatikan, ya. Jangan-jangan kita salah-salah mencari orang untuk mencurahkan kebingungan kita, mencurahkan kondisi kita atau kesulitan kita. Situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencelah situasi yang dihadapi. Mencela, ya. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Terus, apa yang terjadi pada orang tua dalam mempelajari materi dukungan psikologis awal ini? Di bagian ini kita akan mengenal apa itu peran orang tua di rumah, menjadi orang tua dalam situasi sulit itu bagaimana, apa yang dapat dilakukan orang tua, dan menjadi orang tua yang tangguh itu seperti apa. Nah, yang pertama mengenali peran orang tua. Ayah bunda tentunya ingin menjadi orang tua yang baik, ya. Oleh karena itu, perlu membekali diri agar mampu menjalankan perannya baik untuk dirinya maupun untuk keperluan anak-anak kita. Namun, pada situasi sulit, manusiawi bila orang tua tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Tidak selalu dapat menguasai perasaannya. Tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun anak-anaknya. Bagaimana menjadi orang tua dalam situasi sulit ini? Ya. Situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar seperti munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, kecewa, bingung, stres, blank gitu dan sebagainya. Sebagian orang tua mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung bagaimana seharusnya bereaksi secara cepat, khususnya dengan keluarga. Nah, saat inilah orang tua perlu mengenali
perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberikan reaksi dengan baik terhadap keluarga, terutama anak-anak. Langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik, ya. Apapun kejadiannya, kita harus lebih tenang dan jangan panik. Kemudian mengenali peran orang tua dalam situasi sulit. Nah, apa sih peran kita ketika terjadi situasi sulit pada keluarga kita? Nah, pada situasi sulit, reaksi emosional orang tua lebih besar dibandingkan anak. Kemudian dampak yang lebih berat dialami oleh anak justru datang dari orang tua. Nah, jadi orang tua yang bingung, orang tua yang stres, ya, emosinya sudah tidak terkontrol, maka dampak yang lebih berat akan dialami oleh anak. Nah, jadi makanya sebagai orang tua kita seyogianya dapat bersikap lebih sabar, lebih tenang, berpikir jernih, seperti itu. Bila orang tuanya salah merespon reaksi anak, maka anak akan merasa tidak nyaman. Gitu. Ya, apalagi biasanya ya, kalau ketika kita sedang dalam keadaan sulit, sedang kacau, ya, sedang bingung, itu biasanya malah anak-anak menjadi rewel gitu. Menjadi rewel, menjadi cengeng, kadang-kadang seperti kok malah nambah-nambah kejengkelan gitu. Itu kenapa? Ya karena anak merasakan secara kejiwaan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Mereka merasakan rasa takut kehilangan karena pada situasi itu orang tua seakan-akan terasa jauh darinya. Mereka merasa terabaikan, anak-anak merasa diacuhkan. Jadi untuk mencari perhatian-perhatian kita, nah justru anak itu dengan bersikap dengan reaksi yang seperti itu, jadi rewel, jadi cengeng. Nah, padahal kita sendiri orang tua sedang dalam keadaan situasi sulit, sedang bingung, gitu, sedang banyak kerjaan dan hal sebagainya. Kendala orang tua dalam situasi sulit, nah biasanya orang tua mengalami kesulitan menjalin hubungan yang menyenangkan bagi anak. Jadi ketika kita punya masalah, rasanya ingin marah-marah aja gitu. Jadi hubungan kita dengan anak juga akan semakin memburuk. Terus ketika kita melihat kemunduran perilaku anak, kita dengan serta-merta juga menjadi kurang sabar. Gitu. Padahal reaksi anak tersebut ketika dia rewel, saat kita sedang banyak pekerjaan, saat kita banyak masalah, nah justru kita akan semakin menerimanya tidak sabar gitu. Iya, seperti itu. Kemudian orang tua perlu memiliki keterampilan DPA dan mendapatkan dukungan psikologis lebih awal untuk membantu anak mengatasi situasi sulitnya. Nah, jadi disinilah ya kita perlu dukungan psikologis ya, dukungan psikologis dari orang-orang terdekat. Nah, seperti anak juga ketika menghadapi situasi sulit, juga butuh dukungan psikologis dari kita sebagai orang tua. Apa yang dapat dilakukan orang tua? Ya, banyak. Misalnya, orang tua dapat membantu keluarga mengatasi situasinya bersama-sama. Membangun kemampuan diri untuk bangkit dan menyesuaikan diri. Kemudian kemampuan menyesuaikan diri dari
hal yang tidak menyenangkan bisa menjadikan orang tua lebih kokoh dan lebih tangguh. Jadi ketika kita pandai menyesuaikan diri dalam situasi apapun, insya Allah kita semua bisa menghadapi kesulitan dengan rasa sabar, dengan rasa ikhlas, dan kita lambat laun akan menjadi orang tua yang kuat dan tangguh, dan dapat menjadi dukungan kepada anak. Beri perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita merasa ada yang bisa kita lakukan, ya ayo mari. Mari kita segera lakukan. Jangan ditunda. Nah, jika orang tua memberi perhatian penuh atau fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan itu akan terulang. Ya, dan ketika merasa tidak nyaman, maka cobalah alihkan perhatian kepada hal yang dapat dilakukan. Misalnya ketika kita sedang sulit, hobi kita misalnya mendengarkan musik atau mencari hiburan dengan teman-teman atau menonton TV bersama keluarga, ya pergi bertamasya bersama keluarga, seperti itu mungkin bisa mengurangi rasa kecemasan. Bagaimana cara menjadi orang tua yang tangguh? Nah, di sini teman-teman dapat melatih ketangguhan diri sebagai orang tua dengan melakukan hal-hal berikut. Nah, contohnya belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang dan perlahan. Jangan tergesa-gesa. Baru melihat judulnya aja udah langsung panik. Kemudian mengatur emosi sebelum memberikan respon. Misalnya ambil napas sejenak. Tarik napas panjang, kemudian hembuskan. Dapat juga dengan memperkuat kemampuan diri dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Jadi di sini dituntut kita lebih optimis seperti itu. Kemudian meningkatkan hal baik dalam diri sendiri, misalnya dengan menambah pengetahuan, melatih bakat dan minat yang dimiliki, atau berbagi dengan teman. Ya, jadi daripada kita dengarkan, ngurusin apa komentar orang, misalnya, lebih baik kita menyibukkan diri untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan terus belajar, menambah wawasan, atau menyibukkan dengan meningkatkan keahlian bakat kita dan hal-hal lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan diri, kompetensi diri ya, daripada kita sibuk mengurusi atau mengeluh, mengadu sana, mengadu sini, dan tidak ada gunanya. Lebih baik kita fokus untuk berbenah diri. Kemudian melatih diri untuk membuat keputusan yang positif. Nah, ini kadang-kadang ketika kita harus membuat keputusan yang positif, nah ini kadang-kadang kita suka bingung gitu kan. Apakah keputusan yang kita ambil ini benar atau salah? Nah, di sini kita harus bijak ya, harus bijak, harus pandai dalam memutuskan sesuatu. Kemudian beri perhatian penuh pada langkah perbaikan. Jadi ya kita memang semangat ya, sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri, berbenah diri, sibukkan aja untuk meningkatkan atau berbenah diri sendiri saja. Tidak usah
menyibukkan masalah orang lain. Toh masalah kita sendiri juga ibaratnya ada. Kemudian dapat menjalin kedekatan dengan keluarga. Jadi silaturahim kita bersama keluarga seyogyanya lebih ditingkatkan. Kemudian membangun komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memelihara harapan bahwa situasi ini akan lebih baik. Nah, masa pandemi COVID ini mudah-mudahan segera berlalu. Kita harus optimis. Saling memberi penguatan, ya. Kemudian jangan lupa selalu bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya. Mengerjakan tugas di rumah, membacakan doa di rumah, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas di rumah, dan lain sebagainya. Sesekali bersenda gurau saat berkomunikasi dapat menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambah ketangguhan diri. Jadi ciptakan suasana di rumah yang nyaman, menyenangkan. Jangan ketika pada situasi kondisi sulit ini justru kita semakin tegang, ya semakin kaku, semakin bingung. Nah, di sini dikatakan orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi sulit, mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga, sehingga menjadi sumber kekuatan yang membuatnya mampu bertahan dalam situasi kondisi apapun. Kemudian selanjutnya, bagaimana karakteristik anak usia dini. Teman-teman, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalin hubungan yang baik sepanjang kehidupannya. Langkah awal menjalin hubungan yang baik dengan anak pada situasi sulit adalah dengan mengenali bagaimana ciri-ciri anak dalam berperilaku sehari-hari. Kemudian mengenali anak usia dini membantu orang tua agar dapat memberikan tanggapan positif dalam berinteraksi dengan mereka. Jadi kita pahami dulu anak kita ini karakternya seperti apa. Jadi kita akan mudah untuk dekat dengan mereka, memberikan solusi-solusi kepada mereka dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi bagaimana menghadapi anak yang kinestetik, ya, anak-anak yang perasa. Nah, itu macam-macam karakteristik anak. Siapa sih anak usia dini itu? Nah, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada masa usia ini biasa disebut dengan golden age, ya, usia emas, di mana pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat dan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Anak pada masa ini mudah menerima aneka rangsangan yang didapat dari lingkungannya. Keluarga bisa menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Rasa kasih sayang adalah hal penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Jadi masa usia dini ini ibarat dasar bangunan, ya. Bila pondasinya kokoh, maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat sampai pada masa depannya. Jadi ketika pada masa kecilnya kita bangun jiwa yang kokoh, insya Allah mereka akan menjadi pribadi yang kokoh pula. Apa sih ciri-ciri anak usia dini itu? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, mereka itu unik. Ya, unik itu tentu memiliki
ciri-ciri tertentu berbeda dengan yang lain. Anak itu berbeda-beda. Kemudian senang meniru. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di rumah, usahakan adalah hal-hal yang positif. Jadi ketika ditiru oleh anak, mereka tidak meniru yang salah. Kemudian anak itu suka bermain dan sering spontan ketika mereka memiliki keinginan pada hari itu, kadang-kadang mereka juga pada saat itu juga ingin melakukannya. Kemudian anak aktif bergerak dan egosentris ya, mengutamakan keinginan dirinya sendiri. Terus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang berimajinasi, konsentrasinya pendek, dan mudah frustasi. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi karakteristik anak tersebut? Yang pertama, usahakan kita tetap bermain bersama anak. Dalam situasi apapun, anak tetap memerlukan rangsangan, stimulasi dalam tumbuh kembang anak. Beri rangsangan sesuai dengan usianya, ya. Jadi kemampuan yang harus kita kembangkan itu kita sesuaikan dengan usia anak atau standar pencapaian perkembangannya. Beri kesempatan bermain dan berhubungan sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Berikan kebebasan, area yang aman, agar anak tetap bisa bergerak, seperti dapat berlari, melompat, menangkap bola, lompat-lompat, nah, dan sebagainya. Berikan permainan yang mengandung nilai-nilai pendidikan, ya, permainan edukatif. Karena melalui permainan tersebut, secara otomatis anak akan belajar mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Apa saja kebutuhan anak usia dini? Teman-teman, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi, ya, harus tetap dipenuhi walaupun dalam situasi apapun, sehingga masa emas akan tumbuh kembang tetap dapat dilewati dengan baik. Pertama, kebutuhan biologis, ya. Kebutuhan biologis itu adalah walau dalam situasi apapun, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai kebutuhannya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Jadi di sini orang tua dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Nah, hal ini akan membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Nah, anak butuh komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang, sehingga tidak akan merasa sendiri dan tidak ditelantarkan. Kebutuhan penghargaan. Nah, berikan penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan. Memberi anak kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Kebutuhan mengasah kemampuan. Nah, di sini berikan anak ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui bermain dengan cara kita menyediakan, memberikan, atau memfasilitasi anak bermain sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya, bagaimana berkomunikasi dengan anak
usia dini saat mereka mengalami situasi sulit atau situasi emosi tidak nyaman, seperti anak sedang marah atau sedang menangis. Nah, kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang ia katakan. Buatlah anak merasa aman untuk bebas bicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan anak dulu. Kemudian tunjukkan sikap mendengarkan. Hindari halangan komunikasi. Jadi ketika anak sedang marah, sedang menangis, kita ajak bicara dan kita simpan dulu gadget, simpan dulu alat masak, simpan dulu apapun yang sedang kita kerjakan. Nah, kita fokus dulu untuk mendengarkan pengaduan atau keluhan anak. Nah, jadi ini adalah halangan dalam berkomunikasi. Jika tidak mendengar dengan sesama, maka dapat menurunkan semangat anak berbicara. Jika mendengar dengan penuh perhatian, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Jika terlalu banyak pertanyaan dan nasihat, maka anak sulit berpikir jernih karena merasa disalahkan. Jika menunjukkan perhatian dengan berkata, "Oh, begitu." Nah, anak bisa merasa mendapat bantuan, diterima perasaannya, dan bahkan bisa menemukan pemecahannya sendiri. Jadi ketika anak sedang mengadu, walaupun kita hanya memberikan respon dengan, "Oh, begitu. Iya." Nah, hanya seperti itu saja, secara tidak langsung nanti anak justru akan menemukan jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Oh iyalah, Ma, besok kayak gini aja. Nah, seperti itu. Kemudian membantah perasaan anak, maka anak akan semakin sedih. Udah, jangan seperti itu kan kamunya aja yang salah. Nah, itu justru malah akan anak akan semakin terpojok, semakin merasa sedih gitu. Membantu selanjutnya cara membangun komunikasi dengan anak. Di sini kenali dulu masalahnya itu apa gitu. Nah, ini ada macam-macam masalah ya. Ada masalah fisik, tidak sehat, kemudian rasanya yang sedang tidak nyaman, terus mengungkapkan pendapat atau kesempatan bermain, masalah orang tua, kehilangan pekerjaan, kesulitan bahan pangan, kesulitan membagi waktu, atau kelelahan. Nah, untuk anak dalam menghadapi masalah-masalah tadi ya, ketika dia sedang tidak sehat atau merasa tidak nyaman atau sulit mengungkapkan pendapat dan sulit kesempatan untuk bermain, maka solusinya adalah lakukan mendengar yang baik. Jadi lihat bahasa tubuhnya. Jadi ketika anak sedang sehat, sedang tidak sehat, itu kan nampak gitu kan, jadi loyo, jadi lesu, seperti itu. Kemudian ketika anak merasa tidak nyaman, dengar perasaannya, apa yang dikeluhkannya. Kemudian ketika mereka mengungkapkan pendapatnya, ya kita harus berikan perhatian dan simak perkataannya. Ketika anak kesulitan kesempatan bermain,
Nah, kita beri dukungan atau penguatan ketika anak ada kesulitan dalam mengalami dalam kesempatan bermain. Ini perbandingan yang bagus atau tidak ya. Yang pertama, tidak mendengarkan dengan seksama. Jadi ketika anak sedang mengadu, kita sibuk baca koran, kita sibuk dengan gadget, kita sibuk dengan perabotan masak. Nah itu anak akan merasa sikap kita tidak memperhatikan, tidak diperhatikan. Tetapi kalau sikap kita yang mendengarkan dengan sesama, kita simpan dulu korannya, kita simpan dulu HP kita simpan dulu perabotan masak kita, dan kita dengarkan dulu apa yang diungkapkan oleh anak kita. Maka secara tidak langsung dukungan psikologis terhadap anak itu sudah kita berikan, dan anak merasa mendapat dukungan dari orang tua. Kunci komunikasi efektif dengan anak, yaitu satu, mendengar. Jadi dengan kita sering memberikan kesempatan kepada anak dan kita mau mendengarkan, itu akan berdampak anak akan selalu ingin bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi dia tidak memendamnya sendiri karena kita dianggap oleh anak kita mampu menjadi pendengar yang baik. Kemudian menerima. Jadi anak merasa diterima, anak merasa didukung dengan kita mengenali, memahami perasaan anak pada saat itu. Kemudian bicaralah, ya, bicaralah dengan baik supaya saling mendengar. Rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan gurunya anak adalah orang tua. Jadi ibu terutama, ya, ibu itu adalah madrasah utama bagi anaknya. Lanjut kepada bagaimana pendampingan anak usia dini di masa sulit. Nah, apa saja yang bisa dialami anak pada masa sulit? Contohnya ya seperti kesehatan fisik, ada emosi takut, cemas, mudah menangis, marah, kemudian kebutuhan bermain, kebutuhan bersosialisasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya, perhatikan asupan gizi jika anak terlihat tidak sehat. Kemudian banyak mendengarkan atau menciptakan komunikasi positif dan suasana yang menyenangkan ketika kita melihat emosi anak sedang takut, sedang marah, atau sedang sedih. Kemudian kita bisa memberi ruang aman untuk bergerak dan bermain yang bermakna ketika anak sedang membutuhkan waktu untuk bermain. Memberi kesempatan melakukannya sendiri. Ya, untuk kebutuhan bersosialisasi. Lanjut, dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Satu, kenali dan beri perhatian. Tujuannya mengenal dan memenuhi kebutuhan anak agar merasa nyaman, aman, dan tenang. Kemudian dengarkan. Tujuannya memahami situasi sulit yang dihadapi anak. Ya, jadi kita memberikan
sama halnya dengan memang seperti itu yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit yang dialami oleh anak. Jadi yang pertama, kenali dulu dan beri perhatian, kemudian dengarkan, terus melakukan aktivitas bermakna yang mengurangi situasi sulit dan dari dampak dari situasi sulit. Kemudian menghubungkan, tujuannya merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dengan bantuan pihak orang lain. Jadi ketika kita sudah mentok nih, ya sudah mentok, sudah tidak punya ide-ide lagi untuk menyelesaikan masalah, maka kita perlu bantuan dari pihak orang lain. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun dapat membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tuanya dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Nah, ini catatan bagi kita ya. Upayakan kita menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Baik teman-teman, nah itu tadi pemaparan mengenai materi tentang dukungan psikologis awal bagi anak usia dini. Jadi intinya bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita mengenali ciri-ciri kebutuhan anak, dan bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit yang kita lalui, masa-masa sulit yang anak alami dengan mencari solusi-solusi terbaik. Ya, mudah-mudahan masa sulit seperti sekarang ini, seperti pada masa pandemi ini, segera berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu tersenyum dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan saya Yani Suryani mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir, dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman.